Informasi lainnya pemirsa, viral berjam-jam terjebak macet di Jakarta, seorang pria warga negara Korea Selatan depresi di dalam taksi online. Pria tersebut berteriak di dalam taksi online karena merasa frustasi. Seorang warga negara Korea Selatan terjebak macet di Jakarta. Pria tersebut marah di dalam taksi hingga melempar handphonenya. Bahkan supir taksi berusaha untuk menenangkannya. Diduga warga Korea tersebut frustasi dengan berteriak akibat kemacetan parah karena kendaraan yang ditumpanginya tidak bergerak selama 2 jam dan tidak kunjung sampai ke tujuan. Peristiwa ini pun diduga terjadi pada Kamis kemarin saat Jakarta dilanda hujan deras dan macet parah. Ya pemirsa, usai sudah Sindo Siang hari ini dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui kanal YouTube Sindo News atau pemirsa. Blackpink sukses menggelar konser megah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Grup K-pop disaksikan ribuan penggemar dalam 2 hari konser. Meski diguyur hujan, konser Blackpink bertajuk Deadline berlangsung meriah di Stadion Utama GBK Jakarta. Sejak siang hari, Blink atau fans setia Blackpink sudah meramaikan area Stadion Gelora Bung Karno. Awalnya penonton di area depan atau area Blink Pit dan Platinum berusaha bertahan dengan payung serta jas hujan yang telah mereka siapkan. Sayangnya, intensitas hujan semakin meningkat hingga penonton berduyun-duyun meninggalkan area depan dan naik ke tribun untuk berteduh. Konser sempat terlambat sekitar 40 menit karena hujan deras, namun penonton tetap antusias dan bersorak-sorai begitu Jisoo, Rose, Lisa, Jennie membuka acara dengan lagu Kill This Love. Ribuan penonton yang hadir tidak hanya dari Jakarta, namun juga datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk menonton konser Blackpink. Sementara itu, momen Rose makan nasi goreng sebelum konser juga membuat fans histeris dan senang. Tradisi Rose makan makanan khas negara tempat ia menggelar konser selalu dinanti Blink. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, Keraton Surakarta Hadiningrat berduka. Raja Keraton Pakubuwono XIII meninggal dunia pada Minggu pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Surakarta, Jawa Tengah. Pakubuwono XIII Hangabehi sempat menjalani perawatan di rumah sakit sejak September 2025. Kabar duka dibenarkan Kanjeng Pangeran Haryo Edi Wirabumi, salah satu kerabat keraton Kasunanan Surakarta. Menurut Edi, Pakubuwono XIII telah cukup lama menjalani perawatan karena kondisi kesehatan yang menurun. Rencananya jenazah Raja Keraton Pakubuwono XIII akan dikemakamkan di Imogiri, Yogyakarta. Sementara sejumlah persiapan upacara pemakaman Pakubuwono XIII di makam Raja Imogiri akan dimulai pada Selasa besok. Rencananya Pakubuwono XIII akan dimakamkan pada hari Rabu mendatang. Ya, kompleks pemakaman Pakubuwono di Pajimatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta masih tampak seperti biasa. Pintu keraton juga tampak tertutup rapat. Namun sejumlah warga datang ke sekitar kompleks pemakaman raja-raja untuk berziarah atau sekedar melihat. Rencananya Raja Surakarta Hadiningrat Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XIII akan dimakamkan pada Rabu siang. Para abdi dalam yang di Imogiri juga sudah melakukan berbagai persiapan untuk pemakaman Raja Solo tersebut, termasuk penggalian makam bagi Pakubuwono XIII. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melayat ke Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atas wafatnya Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13 pada Minggu petang. Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi serta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya
Mangkunegara 10 menuju Keraton melalui Kori Kamandungan menuju tempat penyemayaman jenazah di Sasana Parasadia Komplek Keraton Surakarta. Gibran juga bertemu dengan keluarga kerajaan di sebuah ruangan untuk menyampaikan rasa duka belasungkawa selama sekitar 10 menit. Selain itu, ayah Gibran sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga melayat ke Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Jokowi tiba pada Minggu malam sekitar pukul 20.40 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung oleh para kerabat Keratonan Surakarta. Jokowi kemudian langsung menuju persemayaman jenazah Raja Keraton Surakarta, Sri Susuhunan Pakubuwana ke-13 untuk memanjatkan doa. Seorang pengendara wanita viral di media sosial setelah diduga melawan arah. Namun dirinya tetap teguh dengan pendiriannya saat ditegur dengan pengendara lain dan warga sekitar. Konten peristiwa ini pun mengundang kegeraman warganet. Inilah rekaman video amatir dari sisi pengendara yang menegur seorang wanita yang diduga berkendara melawan arah. Belum diketahui secara pasti lokasi di mana peristiwa ini terjadi. Namun pengendara wanita ini bersitegang dan tetap teguh tidak mau pindah arah saat ditegur oleh pengendara lain maupun warga. Malah dirinya tampak merekam balik dengan kamera ponselnya dan ingin menabrak pengendara yang menegurnya. Belum diketahui akhir ini kejadian ini hingga kini belum ada tanggapan dari pihak polisian. Anda bikin macet dari tadi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto tetap memenuhi syarat formal untuk dianugerahi gelar pahlawan. Gus Ipul membantah Kementerian Sosial tidak mengedarkan keluhan para pihak yang menolak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul merespon penolakan yang disuarakan sejumlah unsur masyarakat terhadap wacana penetapan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional. Menurut Gus Ipul, ia telah bertemu dan berdiskusi langsung dengan berbagai pihak yang menyuarakan penolakan tersebut. Ia juga mengaku telah mendengar poin-poin keberatan mereka. Gus Ipul mengklaim seluruh pertimbangan yang disampaikan masyarakat yang menolak usulan gelar pahlawan bagi Soeharto sudah dirapatkan tim pengkajian dan penelitian gelar pahlawan. Menghadapi banyak gelombang penolakan ya Gus ya, itu kira-kira bakal duduk bareng nggak sama pihak-pihak yang menolak? Kepada mereka yang menolak pun saya sudah pernah ketemu, sudah pernah diskusi sebelumnya. Waktu itu ya kita terima, kita dengarkan apa yang menjadi keberatan-keberatannya gitu. Setelah itu kita bawa kepada forum rapat di tim pengkajian dan penelitian tersebut. Dipelajari juga, keberatan-keberatannya dipelajari. Tetapi karena sudah memenuhi syarat formal, maka Presiden Soeharto tetap kita usulkan ke gelar pahlawan. Gus Ipul menegaskan Soeharto tetap memenuhi syarat formal untuk dianugerahi gelar pahlawan. Ia membantah Kementerian Sosial tidak mendengarkan keluhan para pihak yang menolak. Pihaknya sangat mengapresiasi berbagai pandangan yang berbeda terkait usulan gelar pahlawan bagi Soeharto. Tim Liputan Anyus melaporkan.